Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pertama ini, saya akan mencontohkan langkah-langkah pembuatan applet dengan judul unsur-unsur dan luas permukaan limas. Yang pertama itu kita harus membuat limasnya beserta jaring-jaringnya dengan cara klik tab regular polygon. Terus kita buat 2 titik. Lalu di sini muncul vertices, itu artinya adalah titik yang mau kita ambil yaitu 6 karena segi 6. Kemudian kita pilih menu, terus klik view untuk menampilkan gambar 3D-nya. Setelah itu kita rapikan, kita unshow akses sama plane-nya, kemudian klik tab ini lalu extrude to pyramid, kita klik di salah satu sisinya. Di sini itu artinya adalah tinggi altitude, kita pilih aja 7. Lalu oke. Maka muncullah suatu limas. Kemudian kita klik lagi, pilih net. Maka ketika kita mengkliknya pada suatu sisi limas tersebut, akan muncul jaring-jaring limas. Jaring limas ini bisa bergerak dan bisa dipercepat maupun diperlambat gerakannya. Lalu kemudian langkah berikutnya kita rapikan yang grafiknya. Kita usahakan agar limas pada grafik 2 dimensinya itu tersembunyi. Kita zoom out, baru kita geser agar dia tidak terlihat. Agar tempat ini nantinya kita jadikan pernyataan dan pertanyaan pada applet. Kemudian di sini saya akan unshow plane sama unshow axis jadi kosong. Kemudian geser slider karena kita mau membuat sesuatu di atas, yaitu judul dan lain-lainnya. Ini saya merapikan dengan menggunakan move graphic. Kemudian setelah ini saya akan memberi warna kepada sisi di jaring-jaring limas tersebut. Kemudian untuk mempermudah pewarnaan secara berkelompok, kita melakukannya dengan klik kontrol, terus kita klik sisi-sisi mana, maksud saya bidang-bidang mana yang ingin diwarnai. Lalu klik kanan, settings, color, lalu pilih warna sesuai keinginan kita. Kemudian ulangi dengan cara yang sama kepada sisi-sisi yang lainnya. Di sini saya mempercepatnya. Ini adalah hasil setelah diwarnai sisi jaring-jaringnya. Kemudian saya akan mewarnai rusuk-rusuknya. Semua rusuknya itu saya kontrol lalu pilih semua rusuknya.
Kemudian saya klik kanan seperti tadi, settings, color, dan pilih warna sesuai yang diinginkan. Ulangi langkah tersebut untuk rusuk yang tadinya tidak terjangkau di bawah, dengan cara yang sama seperti tadi. Untuk sisi limas yang di atas ini, saya akan membuatnya menjadi transparan, agar nantinya siswa lebih mudah memahaminya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian karena nama limas kita itu G, A, B, C, D, E, E, F, kita ubah titik puncak H ini menjadi titik G. Selanjutnya kita fokus yang ke sebelah kiri, kita pilih tab slider lalu klik teks, kemudian kita ketik judul applet kita, yaitu unsur-unsur dan luas permukaan limas. Kemudian Ctrl A dan klik bold. Kemudian OK. Boleh di italic. Setelah itu, kita bisa mengatur warnanya sesuai dengan keinginan, ataupun mengatur ukuran tulisan. Kemudian kita klik text slider, pilih button, kemudian isi captionnya. Pertama itu ada titik sudut. Kedua, rusuk. Tiga, bidang. 4, diagonal bidang. Kemudian yang terakhir itu ada diagonal ruang. Setelah itu kita bisa modifikasi dan merapikannya. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Dengan klik kanan, setting, lalu teks, kita pilih yang medium. Kemudian untuk menggeser buttonnya kita bisa klik kanan lalu klik lock object untuk meng-unlock objek. Begitu juga dengan yang berikutnya. Jangan lupa untuk lock objek lagi setelah dirapikan. Setelah itu kita akan mengubah warna titik-titik di sini menjadi warna merah, agar nantinya
lebih mudah untuk melihat perbedaannya. Dengan cara kontrol lalu pilih titik yang ingin kita ubah warnanya. Klik kanan settings baru pilih warna sesuai yang diinginkan. Setelah itu sebelum kita masuk rumus, kita pilih tab segmen untuk membuat segmen-segmen mana yang akan masuk. Di sini ada GA, GB, GC, GD, kemudian GE, GF, lalu FA, AB, BC, CD, DE, EF. Ini nanti berguna untuk button rusuk. Lalu FA. Kemudian kita rapikan layar-layarnya. Dan saya akan mengkolek segmennya ini dengan cara kontrol lalu klik pada aljabar view seluruh segmen. Di sini kan 5 segi 6, jadi kita mempunyai 12 segmen. Segmen ini artinya rusuk dalam hal ini. Kemudian kita ingin mengubah warnanya menjadi warna merah. Kita klik kanan, settings, lalu color dan pilih warna merah. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini berguna untuk button rusuk nanti. Kemudian untuk membuat bidang, kita klik polygon. Buat dari titik G ke A, ke B, ke G lagi, akan membentuk bidang GAB. Ini nanti akan berguna untuk button bidang. Di sini, kita pilih bidang yang tadi udah kita buat. Untuk warnanya, kita hanya perlu menyalakan T1, jadi yang lain tidak perlu. Di sini kita klik kanan bidang tersebut dan pilih color dan pilih warna coklat. Kemudian kita ingin membuat applet. Di sini ketika kita klik titik sudut, maka akan muncul pertanyaan atau pernyataan dan jawaban-jawabannya. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah klik tab slider lalu pilih checkbox. Di sini untuk pilihannya, captionnya itu kita buat titik A sampai dengan titik G, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Namun di sini saya menghilangkan titik D agar siswa dapat mencari
titik mana yang hilang dari pertanyaan tersebut. Kemudian tujuan kita itu adalah ketika titik A-nya ini nanti kita klik, maka di sini itu akan hilang. Nah, titik D ini kita hilangkan nantinya. Ketika itu kita klik kanan lalu unlock ya untuk merapikannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik tab slider, pilih teks. Disinilah kita tulis. Misalnya berikut ini adalah titik sudut pada 5 segi A, B, C, D, E, F. Selidiki apakah ada titik lain yang belum tersebutkan. Seperti itu kira-kira. Setelah itu kita membutuhkan alat untuk syarat dan rumus-rumus nanti. Di sini kita klik satu, kita pilih satu. Pada aljabar view muncul, lalu setting, slider, kita matikan slidernya. Kemudian kita klik titik sudut, klik kanan, kemudian settings, lalu klik scripting. Di sini kita tuliskan set value dalam kurung buka kurung. Isinya itu adalah yang titik itu, koma 1. Kemudian kita juga memerlukan advance pada pertanyaan ini dan button-buttonnya. Klik kanan, advance, lalu E1 itu ditulis menjadi E_1 ya di sini. Lalu E_1 sama dengan 1, enter. Begitu juga dengan titik A, klik kanan, settings, advance, E_1 sama dengan 1. Kita bisa copy, terus kita teruskan sampai dengan titik G.
konsekuensi dari perumusan tersebut nanti bisa berdampak. Namun sebelum itu, kita perlu membuat suatu tombol lagi, yaitu tombol clear all, klik button. Lalu captionnya itu clear all. Scriptnya set value dengan titik yang tadi itu, buka kurung tutup kurung, isinya E1, tulisnya E_1, 0. Clear all ini artinya situasi di mana semua yang tadinya kita pilih itu terhapus. Jadi E_1-nya itu haruslah 0. Seperti yang telah ditampilkan di layar. Ketika kita klik titik sudut, kemudian kita klik clear all, maka akan hilang. Di sini kita akan memodifikasi warna clear all-nya sesuai dengan keinginan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita mau membuat hal yang sama seperti titik sudut di rusuk. Yang pertama itu kita pilih tab slider dan klik button. Maksudnya klik checkbox. Lalu captionnya itu ya rusuk-rusuk yang akan ada pada 5 A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini itu ada rusuk AB, lalu rusuk BC, kemudian rusuk CD, dan seterusnya. Dengan total rusuk 12. Kemudian kita rapikan checkbox-nya dengan cara klik kanan dan unfix. Lalu kita fixkan lagi agar dia tidak bergerak. Kemudian kita buat teks. Di text slider itu kita pilih teks. Dan kita ketik apa yang mau kita tulis. Di sini itu yang mungkin itu adalah berikut ini rusuk-rusuk pada 5 G, A, B, C, D, E, F. Kita rapikan. Berikutnya itu kita ingin langsung mengerjakan ini segmennya. Kita cari rusuk AB itu segmennya itu segmen AB. Di sini namanya S. Lalu kita klik kanan segmen S ini pada advance. Kita mau buat suatu keadaan. Rusuk AB ini tadi buttonnya itu adalah H1 ya. Di sini makanya kita tulis H_1 sama dengan true. Kita enter. Sama dengannya 2 kali ya. Nah, maka ketika kita mengklik rusuk AB, dia akan muncul titiknya. Seperti yang terlihat ya. Mungkin kurang kelihatan karena kita belum menebalkan untuk menebalkannya kita klik kanan settings. Kemudian style, line thickness-nya kita pilih 8 biar ada perbedaannya.
Kemudian kita lakukan hal serupa untuk yang rusuk BC. Rusuk BC ini di sini sudah kelihatan ya. Segmen BC, kita masukkan script advance-nya ya, keadaannya. Untuk rusuk BC, button-nya itu kita masukkan ke advance, lalu sama dengan true. Setelah itu, ketika kita mengklik ke rusuk BC, akan kelihatan ya perbedaannya. Sini kita setting lagi segmennya. Kita atur line thickness-nya menjadi 8. Kemudian lakukan langkah-langkah berikutnya dengan cara yang sama. Di sini bisa dilihat ya, bagaimana nantinya rusuk ini akan muncul ketika kita mengklik tombolnya. Kemudian yang harus kita lakukan setelah ini adalah kita mengklik tombol satu lagi, membuat suatu titik. Lalu settings kita hide slidernya biar tidak mengganggu. Kemudian button rusuk klik kanan, settings, kita mengisi scriptingnya ya, set value, buka kurung, tutup kurung. Kita masukkan tadi yang baru kita buat itu titik apa, lalu koma berapa. Koma berapa itu koma 1, artinya keadaan itu benar pada saat itu. Kita close. Nah, kita juga membutuhkan advance pada pernyataan dan button-button yang ada di bawah ini. Kita klik kanan, lalu settings, lalu advance, lalu titik yang tadi itu kita buat sama dengan true. Maka dia akan muncul nantinya. Karena rusuknya banyak ya, kita bisa copy lalu paste ke advance button yang lain. Sampai dengan selesai. Kemudian pada clear all itu kita klik kanan, lalu kita ada scripting yang harus kita tambahkan. Karena kita telah menambahkan titik itu. Di sini itu clear all itu artinya kita harus tulis set value, buka kurung tutup kurung, saat titik itu keadaannya 0. Artinya disitulah dia tidak muncul. Di sini ada satu rusuk yang tertinggal akibat saya belum membuat advance pada titik itu. Saya perbaiki, kemudian hilang. Ketika kita mengklik rusuk, kita klik clear all, maka akan hilang. Artinya pekerjaan kita telah benar. Setelah itu kita klik rusuk. Di sini kan centangnya udah kecentang duluan ya, buttonnya maksudnya. Lalu titik sudut buttonnya juga sudah kecentang. Nah, di sini kita mau agar siswa yang mencentangnya sendiri. Caranya itu pada button check all kita klik kanan, settings, kita scripting lagi. Tadi kan keadaannya titik-titik ini semuanya benar pada clear all. Di scripting ini kita buat titik-titik itu menjadi salah.
titik-titik itu antara lain O, U, V, W, dan seterusnya. Maka caranya itu, yang pertama, kita buat O sama dengannya satu kali, lalu false. Kebalikannya. Kalau tadi itu true, ini false. Lalu U sama dengan false. Kemudian V sama dengan false. W sama dengan false. C underscore 1 sama dengan false, dan sampai seterusnya sampai akhir. Dengan mengatur ini, kita bisa melihat hasilnya. Ketika kita clear all, lalu kita klik titik sudut atau rusuk, maka buttonnya itu belum tercentrang. Selanjutnya itu bidang. Tadi kita telah membuat bidangnya ya. Lalu kita klik tab slider dan pilih checkbox. Yang ingin kita gambar itu adalah bidang GAB serta bidang GBC. Rapikan. Kita lihat bidang GAB itu pada titik apa. Lalu tadi bidang itu ada di poligon T1 ya. Kita lakukan advance pada poligon tersebut. Kita buat titik dengan keadaan sama dengan 1, artinya benar. Kemudian ketika kita mengklik bidang GAB, akan muncul tanda centang dan poligon GAB akan muncul. Setelah itu kita buat teks. Berikut ini contoh bidang pada 5G ABCDEF. Lalu selidiki apakah ada bidang lain yang belum disebutkan. Karena seperti yang kita tahu, bidang 5 segi 6 itu jumlahnya 7. Di sini kita hanya membuat 2 agar siswa bisa berlatih mengetahui bidang mana yang tertinggal. Seperti biasa kita klik 1. Nah, itu hasilnya menjadi sebuah titik. Lalu setting, kita akan hapus slidernya agar tidak mengganggu. Ini menjadi alat untuk syarat-syarat nanti. Lalu pada button dan bidang kita lakukan advance ya. Titik tadi kita masukkan. Ingat pakai underscore, lalu sama dengan 1 untuk keadaan yang benar. Lalu buttonnya advance sama seperti teks tadi. Titik sama dengan 1. Titik sama dengan 1. Di sini button bidangnya kita lakukan scripting on click. Isinya itu adalah set value, di mana kita buka kurung tutup kurung, di mana titik ini 1
artinya keadaannya benar. Nah, pada clear all ini karena tujuannya menghapus, jadi di sini kita buat titik tersebut itu salah. Contohnya set value titik tersebut koma 0. Jadi tidak mungkin muncul pada saat kita mengklik clear all. Kemudian keadaan lainnya, seperti tadi titik-titik yang tadinya benar, di clear all ini akan bernilai salah. Kita buat titiknya itu sama dengan false. Yang pada button bidang tadi. Kemudian kita cek, kita klik titik sudut, clear all. Kemudian kita klik lagi, clear all lagi. Sudah benar, bidang GAB-nya pun sudah muncul, artinya pekerjaan kita sementara ini sudah benar. Langkah berikutnya kita buat poligon GBC-nya nih. Dari G ke B, B ke C, C ke G. Terbentuklah suatu bidang. Di sini poin atasnya itu tadi kan H, kita ubah menjadi G karena limas kita namanya adalah G, A, B, C, D, E, F. Kita berikan warna sesuai keinginan. Kemudian poligonnya itu kita klik advance, dimana keadaannya itu benar. Titik itu sama dengan true. Maka terlihat ya, sini sudah benar. Kita klik bidang. Nah, selanjutnya kita bisa mengerjakan diagonal bidang dan diagonal ruangnya. Tapi saat ini kita mengatur tampilannya dulu. Kita ubah warna judulnya. Lalu kita ubah background appletnya. Yang kiri saya buat orange tua. Background color itu ada di ketika kita mengklik kanan layar. Kita turunkan scrollnya ke bawah. Di situ ada tulisan background. Lalu kita background color kita pilih. Kemudian lakukan hal yang sama untuk background grafik. Maka sudah jadi. Kita rapikan sehingga semua unsurnya terlihat. Setelah membuat diagonal bidang dan diagonal ruang, masih ada satu tugas kita, yaitu membuat terkait luas permukaan limas. Di sini kita hanya menambahkan teks. Dengan bantuan slide yang di kanan itu kita tulis, geser slide ini untuk mempermudah mencari luas permukaan sebagai ilustrasi saja. Kemudian di bawahnya kita tuliskan rumus luas permukaan limas. Di sini kita hanya tinggal menyesuaikan huruf, warna, dan ukuran sesuai dengan keinginan masing-masing.
Kemudian jangan lupa kita unlock objek, agar objek itu tidak bergerak nantinya ketika update-nya dikirim ke siswa ataupun orang lain. Di sini itu slidernya berguna untuk siswa mengilustrasikan luas permukaan. Karena luas permukaan limas itu kan tercermin dari jaring-jaring tersebut. Namun di sini ada masalah bentrok ketika kita mengklik titik sudut dan rusuk secara bersamaan. Caranya itu pada clear all kita copy semuanya, kita pindahkan scripting yang pada clear all itu ke scriptingnya si rusuk. Kita paste di sini. Ini untuk yang false ini tidak apa. Nah, di sini kan ada yang double ya. Titiknya sama tapi komanya beda. Kita hapus saja yang komanya 0 agar dia tidak error nanti. Nah, ketika kita mengklik sudut, titik sudut, lalu kita mengklik rusuk, dia tidak bentrok lagi. Begitu juga nanti dengan bidang, diagonal bidang dan diagonal ruang ya. Di sini masih bentrok. Kita klik settings. Scripting yang tadi kita copy ke sini. Nah, yang sama, titik yang sama, yang koma 0 kita hapus agar tidak error. Sehingga dia tidak bentrok lagi. Begitu juga kita lanjutkan untuk diagonal bidang dan diagonal ruang. Kemudian pada titik sudut itu kita belum buat. Kita buat scriptnya juga pada titik sudut, hasil kopian tadi. Kemudian titik yang sama kita hapus koma 0, yang koma 0-nya. Maka tidak akan bentrok antara button satu dengan yang lainnya. Kita clear all. Di sini ada ya slider untuk membantu siswa ya. Lalu sini tampilan akhirnya nih. Ada titik sudut, ketika kita mengklik maka akan muncul centang dan titik-titiknya itu akan muncul pada grafik. Di sini juga rusuk. Kemudian pada button bidang itu ketika kita mengklik bidang GAB dan GBC, kedua bidang itu akan muncul. Diagonal bidang dan diagonal ruang tidak ada karena limas tidak mempunyai diagonal bidang dan ruang. Kita clear all. Sekian video tentang cara membuat applet. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.